Rayuan suap Paman Trump. Di tengah langkah yang tertatih-tatih, pemberantasan korupsi di Indonesia menghadapi tantangan besar yang dihadirkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pada Senin 10 Februari pekan lalu, Trump menaikkan perintah eksekutif untuk membekukan penerapan Foreign Corrupt Practice Act atau FCPA atau Undang-Undang Praktik Korupsi Asing. Belit itu prinsipnya melarang penyuapan terhadap pejabat di negara lain. Larangan mengikat tidak hanya warga dan perusahaan Amerika Serikat, melainkan juga perusahaan multinasional yang berbisnis di Amerika Serikat. Trump memerintahkan Departemen Kehakiman Amerika Serikat menghentikan sementara hampir semua proses investigasi kasus suap terhadap pejabat di negara lain. Penangguhan berlaku selama 6 bulan ke depan dan dapat diperpanjang. Trump berdalih, Blade yang telah diterapkan hampir setengah abad tersebut menghambat daya saing bisnis para investor dan badan usaha asal Amerika Serikat di negeri orang. Jaksa Agung Amerika Serikat, Pam Bondi, mendapatkan mandat untuk meninjau dan merevisi pedoman penegakan hukum berdasarkan FCPA. Pemerintah eksekutif Trump merupakan pukulan besar bagi gerakan anti korupsi global. FCPA selama ini bak suar pemberantasan korupsi. Penerapan undang-undang tersebut berhasil menguak skandal-skandal suap oleh berbagai perusahaan, baik dari Amerika Serikat maupun perusahaan multinasional yang berafiliasi dengan Amerika Serikat. Yang terjerat pun bukan hanya yang kaleng-kaleng. Sebut saja raksasa jasa keuangan Amerika Serikat, Goldman Sachs, yang pada 2020 kedapatan menyuap pejabat di Malaysia. Pejabat Indonesia tidak luput dari aksi rasuah perusahaan asing. Investigasi Amerika Serikat bersama dengan otoritas Inggris dan Prancis mengungkap skandal suap yang dilakukan Airbus, Rolls-Royce, PLC, Aviance de Transport Regional atau ATR, dan Bombardier Incorporated turut terlibat. Selain Indonesia, Airbus mengaku telah menyuap pejabat di Malaysia, Sri Lanka, Taiwan, dan Ghana selama periode 2011-2015. Kasus tersebut mengantarkan KPK menjerat mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia, Emir Syah Sattar. Pada 8 Mei 2020, Emir Syah dinyatakan terbukti menerima suap senilai 46 miliar rupiah dalam pengadaan mesin dan pesawat di Garuda. Ia divonis buih 8 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Teranyar, investigasi otoritas Amerika Serikat mengungkap praktik suap SAP, raksasa teknologi informasi asal Jerman, ke pejabat Indonesia. Departemen Kehakiman Amerika Serikat pada pertengahan Januari lalu mengatakan kasus rasuah itu terjadi sekitar 2015 dan 2018. Suap diberikan kepada pejabat, termasuk di Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP, serta Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika. Bentuk suap beragam, mulai dari uang, barang mewah, sampai dengan sumbangan politik. Sejauh ini, belum ada tindak lanjut konkret dari KPK maupun Kejaksaan Agung untuk mengusut kasus suap yang sudah diakui SAP tersebut. Kebijakan Trump tidak ubahnya membuka kerangkeng rasuah bisnis global. Jika dengan larangan menyuap pejabat asing saja rasuah masih merebak, bagaimana ketika larangan dicabut? Rayuan korupsi akan semakin lantang. Indonesia yang tergolong negara korup berdasarkan indeks persepsi korupsi oleh Transparansi Internasional bakal menjadi sentra pembiakan para koruptor. Benteng yang tersisa tinggal dari dalam negeri, berupa pencegahan dan penindakan tegas korupsi. KPK bersama Kejagung, kepolisian, hingga jajaran peradilan menjadi ujung tombak. Itu tidak mudah, perlu kerja keras, bebas dari pengaruh politik ataupun kekuasaan, serta menjunjung tinggi integritas. Jangan sampai tikus-tikus di negeri ini hidup semakin nyaman dan terus berbiak.